pengalaman perjalanan yang sangat menarik teman-teman, yaitu kita mengunjungi taman kupu-kupu terbesar se-Eropa. Sahabat semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sahabat semuanya? Semoga sahabat semuanya di sana baik-baik saja ya. Dan pada kesempatan kali ini aku ingin berbagi pengalaman perjalanan yang sangat menarik teman-teman, yaitu kita mengunjungi taman kupu-kupu terbesar se-Eropa. Ya, itu judulnya ya. Jadi ini meskipun berada di Turki tetapi disebut sebagai taman kupu-kupu terbesar se-Eropa karena memang secara administrasi ada kaitan antara Turki yang masuk dalam administrasi wilayah Eropa. Jadi sesuai judulnya teman-teman, taman ini merupakan taman kupu-kupu ya. Jadi bentuknya aja itu merupakan bentuk kupu-kupu kalau dilihat dari atas itu teman-teman. Jadi desain gedungnya itu mirip kupu-kupu. Dan kita sebenarnya sudah beberapa kali masuk ke taman kupu-kupu ini teman-teman. Tapi setiap masuk itu kita merasa gimana ya, wah sekali di dalamnya. Karena apa teman-teman? Jadi di dalamnya itu seakan-akan aku itu nggak pernah lihat kupu-kupu semacam itu. Meskipun itu kupu-kupu ini sebenarnya diambil dari wilayah tropis teman-teman. Jadi menurut sumber berita dari pengelola taman kupu-kupu ini, kupu-kupu ini diambil dari wilayah tropis. Salah satu yang terbanyak itu adalah dari Filipina dan juga dari Malaysia. Mungkin yang dari Indonesia itu juga ada teman-teman yang diambil kemudian ditaruh di taman ini. Dan uniknya begini teman-teman, jadi taman ini itu kan ditutup ya, dan di dalamnya itu suhunya itu disesuaikan dengan suhu tropis. Jadi meskipun musim dingin teman-teman, ketika di luar itu dingin sekali, salju, ketika kita masuk itu seakan-akan kita datang ke iklim tropis, jadi langsung keringetan gitu. Mirip-mirip hutan tropis di Indonesia teman-teman. Jadi rasanya itu panas. Jadi kupu-kupu itu kan jarang ditemukan di 4 musim teman-teman. Kebanyakan itu memang dari iklim tropis. Aku sendiri teman-teman selama kurang lebih 4-5 tahun di Turki itu seakan-akan nggak pernah melihat kupu-kupu teman-teman. Pernah melihat serangga mirip kupu-kupu, ada sayapnya, tetapi itu bukan kupu-kupu, yaitu serangga mirip hama lah di sini. Tapi kalau kupu-kupu itu aku kayaknya nggak pernah lihat kecuali di taman ini. Nah, taman ini itu konsepnya bagus banget teman-teman. Jadi selain ada kupu-kupu, itu juga ada tanaman-tanaman yang diambil dari negara tropis. Salah satunya itu pisang. Jadi ketika masuk ke sini itu ketawa-ketawa sendiri teman-teman. Itu seperti di belakang rumah. Nah, ini juga teman-teman. Jadi kupu-kupu di sini itu dikembangbiakkan. Kan kupu-kupu kan umurnya nggak lama. Jadi di sini juga ada laboratorium untuk pengembangbiakannya. Kemudian selain itu ada bunga-bungaan dan tanaman yang berasal dari iklim tropis. Jadi intinya mirip seperti daerah tropis lah teman-teman. Tapi meskipun aku juga sering ke hutan karena punya keluarga yang tinggal di daerah hutan, ketika aku masuk taman ini itu berbeda teman-teman. Banyak sekali tanaman-tanaman yang kayaknya itu aku nggak kenal. Dan kupu-kupu yang ada di sini itu teman-teman itu jenisnya tuh banyak sekali. Yang mana kupu-kupu yang belum pernah aku lihat, meskipun aku bisa dibilang sering pulang ke hutan, itu kupu-kupu di sini itu unik-unik teman-teman. Jadi aku kok belum pernah lihat kayak gini, serangga yang kayak gini itu belum pernah itu. Jadi ini menurutku merupakan pengalaman yang unik ketika aku bisa mengunjungi taman kupu-kupu ini. Dan insya Allah kalau ada kesempatan lagi pasti aku akan mengunjungi taman ini teman-teman. Terutama kalau bawa anak-anak itu kan seneng ya lihat kupu-kupu itu. Karena memang dalam video ini bisa dibilang itu kesana langsung itu lebih indah teman-teman. Melihat langsung itu lebih indah, serasa pulang ke rumah sendiri. Nah, ini bagi aku yang orang tropis aja itu ngerasa wah gitu teman-teman. Apalagi bagi orang Turki yang daerahnya itu bukan daerah tropis, jadi pasti
bagi mereka itu ya berkali lipat itu senangnya atau rasa herannya itu. Jadi mereka sampai foto-foto setiap sudut itu, mereka foto teman-teman, sampai kita mau lewat itu aja kesulitan. Nah, di sini itu daerah ini juga ada air terjunnya teman-teman. Itu dibuat sama persis habitat kupu-kupu, habitat di mana dia hidup di hutan, sebagaimana kehidupan aslinya teman-teman. Jadi gimana ya, nafas udaranya di sini itu juga bisa dibilang itu mirip-mirip dengan situasi atau keadaan yang ada di hutan tropis teman-teman. Nah, kalau gua-gua ini buatan ya teman-teman. Jadi daerah ini tuh buatan. Daerah semacam ini itu bisa dibilang itu nggak ada teman-teman, karena Turki itu bukan daerah tropis. Jadi yang aku baca juga, taman kupu-kupu ini juga menjadi objek riset teman-teman, karena memang karena memang di Turki itu nggak ada habitat atau ekosistem kupu-kupu semacam ini. Jadi para pemerhati serangga yang dari akademisi Turki itu pastinya melakukan penelitiannya itu ya di sini, salah satunya itu teman-teman. Nah, ini jadi modelnya itu muter teman-teman. Gimana ya jalannya? Itu ketika kita masuk dari bawah, kemudian nanti naik ke atas, kita muter-muter melihat lingkungannya itu dengan sudut pandang yang beda-beda. Setiap sudut itu ada uniknya teman-teman. Jadi ada guanya, kemudian ada tanamannya, dan dibuat semirip-miripnya dengan habitat aslinya. Kemudian di setiap sudut itu ada pengembang biakan kepompong dari kupu-kupu itu. Nah, itu dikunci ya teman-teman, kita nggak bisa buka. Dan itu sebenarnya ada fase-fasenya, fase pertama, kedua, ketiga. Nanti ketika fase menetas itu kemudian dipindah ke tempat lain teman-teman. Dan semuanya ini dikontrol oleh petugasnya teman-teman. Dan kita bisa melihat itu ya teman-teman. Jadi misalkan hari pertama gimana perkembangannya, hari kedua, hari ketiga, selanjutnya hingga menetas itu ada. Dan ada juga yang diawetkan, kita bisa membaca dan mempelajari bagaimana perkembangbiakan dari kupu-kupu itu sendiri. Dan selain itu teman-teman, di dalam taman ini, di jalan keluar itu ada museum serangga. Jadi di dalamnya itu ada serangga-serangga yang aku sendiri itu belum pernah melihatnya teman-teman. Jadi serangganya itu aneh-aneh, dimasukkan dalam bentuk ruangan kapsul semacam ini. Jadi di dalamnya itu ada serangga yang besar, kemudian juga informasi bagaimana cara menangani serangga-serangga tersebut, dalam arti ketika serangga itu mengganggu manusia, kemudian apa yang dilakukan manusia untuk menangani serangga-serangga tersebut. Dan juga penelitian-penelitian tentang serangga itu juga ada teman-teman. Dan selain itu di sini juga ada permainan interaktif teman-teman yang berfungsi untuk menambah pengetahuan kita tentang serangga, tentang tumbuhan-tumbuhan juga. Jadi intinya lengkap lah di sini teman-teman, kalau teman-teman ingin mempelajari tentang serangga dan juga tentang tanaman. Dan di sini sebenarnya juga ada itu teman-teman, film tentang serangga-serangga ya, itu sebenarnya ada. Jadi kita juga sempat menontonnya dan intinya menarik lah. Jadi tempat ini itu bisa dibilang sebagai tempat yang selain untuk rekreasi, untuk jalan-jalan, untuk senang-senang, dan tempat ini itu juga bisa menambah wawasan kita mengenai serangga, mengenai ekosistemnya, dan hal-hal yang terkait dengan serangga itu teman-teman, terutama tentang kupu-kupu ya. Nah, itulah perjalanan kita kali ini teman-teman. Semoga bisa menjadi informasi yang menarik juga bagi teman-teman. Insya Allah pada kesempatan lain kita akan berbagi perjalanan kita agar bisa menjadi sarana untuk berbagi wawasan kepada teman-teman. Terima kasih telah menonton. Kita jumpa lagi dalam video berikutnya ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.